Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebodohan yang menjebak dan membinasakan. Maksudnya apa, Pak? Kebodohan bisa menjebak terus juga membinasakan kita. Iya, ada sebuah kebodohan yang potensinya menjebak Anda dan sekaligus membinasakan Anda. Dalam hal ini, membuat Anda tidak selamat. Singkatnya masuk neraka ya karena kebodohan ini. Bapak bisa aja. Begini, dengarkan dulu. Jadi begini. Ini sudah sering saya bahas berkali-kali, tapi kali ini saya pertajam. Kebanyakan orang Kristen, entah dari mana, ya mungkin pasti dari pengajaran atau khotbah yang dia pernah dengar, yakin sekali bahwa ketika dia sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat, dia otomatis adalah anak-anak Allah. Jadi seakan-akan status anak Allah dia berikan sendiri kepada dirinya. Harusnya status anak Allah itu diberikan oleh Allah. Iya dong. Kok Anda memberikan status Anda sendiri bahwa Anda adalah anak Allah? Buktinya apa? Beginilah saya pertegas ya. Anda ngaku Yesus juru selamat, Anda dibaptis, wah sekarang saya anak Allah. Tapi dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda tidak memperlihatkan suatu kehidupan yang seyogianya ditunjukkan oleh anak-anak Allah. Mabuk ya tetap mabuk, menipu ya tetap menipu, mencuri tetap mencuri, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Anda bilang sama orang, saya anak Allah. Anda akan diketawai. Lah, anak Allah masih nipu, anak Allah masih mencuri, anak Allah masih suka menyakiti sesamanya, anak Allah masih suka memfitnah sesamanya. Apa bedanya Anda dengan anak-anak dunia yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Bukankah ini Anda justru mempermalukan Tuhan Yesus Anda? Maka orang di luar itu melihat, untung saya tidak jadi Kristen. Mendingan begini aja dah, gak punya agama, tapi saya tidak seburuk dia. Bisa gak? Bisa banget. Inilah yang dimaksud dengan kebodohan. Apalagi Anda bilang, saya mati pasti masuk surga. Kebodohan kuadrat. Inilah kebodohan yang menjebak dan mencelakakan atau membinasakan. Nah, menjadi anak Allah yang sejati, yang sungguh itu perlu proses. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memberikan diri untuk dibaptis adalah proses awal untuk Anda dibentuk menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Berapa lama Pak untuk menjadi anak Allah yang sesungguhnya? Seumur hidup Anda. Kalau seorang bayi itu jadi dari pembuahan kemudian berkembang, perlu waktu 9 bulan kan, sampai akhir itu bayi itu dilahirkan. Rata-rata 9 bulan lah ya. Dia perlu proses kan, dari pembuahan sampai benar-benar lahir, janin itu menjadi bayi, perlu proses 9 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, begitu juga Anda yang mau disebut anak-anak Allah, itu perlu proses. Dari mulai pertemuan Anda dengan Tuhan Yesus, ya, mengaku dosa, bertobat, memberikan diri dibaptis, rajin ke gereja, itu baru permulaan. Anda harus menunjukkan buah roh. Baru Anda bisa disebut anak-anak Allah.
Kalau Anda cuma mengaku Yesus juru selamat, kata orang kalau terima Yesus sebagai juru selamat enak loh. Mati pasti masuk surga. Udah gitu, minta dibaptis saja. Oh gitu, iya. Pertama kali kita ngaku. Kemudian kita minta dibaptis. Udah, kita anak Allah. Mati masuk surga. Ada yang bilang begitu. Benar apa benar? Ya salah. Apalagi dijadikan banyolan. Wah, itu orang Kristen enak loh. Cuman ngaku Yesus juru selamat. Dicemplungin ke kolam. Lahir baru katanya. Ya, anak Allah. Mati pasti masuk surga. Enak banget katanya ya. Lah memang begitu Pak, Alkitab bilang begitu. Nanti ya, saya kupas satu persatu pemahaman yang salah mengenai hal ini. Menjadi anak Allah bukan sesuatu yang otomatis. Perlu proses. Anda harus dihajar. Loh, kok dihajar Pak? Lah ada ayatnya, nanti kan saya bilang, saya bahas lebih detail. Bapak yang baik itu menghajar anak yang dididiknya. Jadi kalau bapak yang baik tidak menghajar anaknya, itu bukan bapak yang baik. Saya ambil contoh lah yang eksplisit ya. Kesulitan-kesulitan hidup yang diizinkan Allah menghampiri Anda, itu adalah proses mendewasakan Anda, proses membentuk Anda. Tapi kalau Anda menganggap jadi orang Kristen itu pasti terbebas dari masalah, pasti diberkati secara finansial, semuanya hidupan dilindungi gitu ya. Sehingga Anda menjadi anak manja, itu artinya Anda sudah salah kaprah karena mendengarkan pengajaran yang salah. Sekali Anda diizinkan masuk ke dalam kesukaran, yang mana sebetulnya kesukaran itu diizinkan justru untuk memproses Anda. Contoh ya, gampang nih. Anda ngaku Yesus juru selamat gitu ya, tapi Anda masih tipu sana tipu sini. Bahkan setelah dibaptis lebih hebat tipunya. Curi sana, tambah hebat. Ada nggak? Ada, saya sudah pernah lihat. Ngakunya anak Allah, kelakuannya lebih buruk dari anak dunia. Akhirnya ditangkap polisi, diizinkan Tuhan kan. Kemudian dia marah, Tuhan, aku anakmu, kenapa kau izinkan kesulitan ini datang padaku? Bukankah aku anak Allah, harusnya dilindungi? Nah ini tambah bodoh. Inilah kebodohan yang menjebak dan membinasakan. Karena dia sudah dijamin begitu jadi anak Allah kamu ya, mati pasti masuk surga. Jadi dia nggak peduli hidupnya mau berantakan, mau nggak benar, nggak peduli dia. Karena dia merasa sudah anak Allah. Yang benar adalah dia harus diproses. Hal-hal buruk yang menempel, karakter-karakter buruk yang melekat pada dirinya, itu harus satu persatu tentu dengan bantuan Roh Kudus ya, dengan mendengarkan Injil yang benar. Dia diproses dengan bimbingan Roh Kudus. Di sini pelan-pelan, ketika dia diproses, dia bisa meninggalkan nih hal-hal yang buruk. Misalnya, karena dia awalnya nggak kapok-kapok, nipu, curi, ketangkep polisi, dipenjara. Akhirnya dia benar-benar bertobat. Itu kan diproses. Sehingga dia benar-benar tidak lagi mau menipu, tidak mau lagi curi sana, curi sini. Nah, ini baru anak yang mau dididik dan menerima hajaran. Tapi kalau dia bilang, lah kok saya jadi susah jadi orang Kristen? Bukan, karena Anda yang cari-cari sendiri. Anda nggak cari-cari masalah juga, kadang-kadang diizinkan masalah berat menimpa hidup Anda. Terus Anda marah sama Tuhan. Katanya orang Kristen diberkati, katanya orang Kristen dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Kok tiba-tiba saya kena demam berdarah? Padahal saya sudah jaga kebersihan. Ya, tapi kalau nyamuk dari tetangga mampir sebentar gitu ya, gigit Anda siang hari, Anda kena demam berdarah, ya Anda terima saja. Jangan marah sama Tuhan. Katanya saya anak Allah. Kok diizinkan ke kemalangan ini? Belum, Anda belum tentu jadi anak Allah kok. Nah, inilah kebodohan-kebodohan yang menjebak
dan membinasakan. Apalagi saya pernah chatting dengan seseorang yang curhat, bilang, "Pak, saya sudah nggak tahu lagi nih harus ngapa nih. Saya mungkin kehilangan iman saya nih." Kehilangan iman. Jangan-jangan Anda sebenarnya belum punya iman. Kan sebelumnya sudah saya terangkan kan, iman adalah tindakan yang membuktikan Anda percaya. Tindakan itu apa? Melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Sudah. Terus sekarang Anda bilang Anda kehilangan iman. Tindakan yang seharusnya aja belum tentu Anda lakukan. Kok sekarang Anda bilang Anda kehilangan iman? Nah itu karena Anda terjebak dalam kebodohan dari pengajaran yang menjamin bahwa orang Kristen akan terhindar dari segala mara bahaya, petaka, penyakit, kesusahan, pasti diberkati finansial melimpah. Begitu hidup Anda biasa-biasa saja, bahkan jatuh miskin, Anda salahkan Tuhan. Tuhan katanya, saya anak Allah, akan diberkati. Mana? Saya tetap miskin ini. Marah lagi sama Tuhan. Inilah kebodohan yang menjebak dan membinasakan. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah untuk menjadi anak Allah itu perjuangan seumur hidup. Supaya Anda terus-menerus diproses, disempurnakan. Kan ada ayat lah. Hendaklah kamu hidup kuduslah kamu seperti aku kudus. Hendaknya kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ayatnya bilang gitu kok. Artinya apa? Anda harus diproses. Ada hajaran-hajaran yang akan Anda terima di dalam kehidupan Anda, itu untuk mendewasakan Anda, membentuk Anda menjadi anak Allah yang lebih baik, yang bertanggung jawab. Jadi jangan lagi terjebak ke dalam kebodohan yang meninabobokan, sehingga akhirnya justru membinasakan Anda. Anda nggak pernah sadar, pokoknya saya sudah anak Allah kok. Ya, tapi Anda tidak menunjukkan bahwa Anda benar-benar anak Allah. Malah sama dengan orang-orang dunia, bahkan lebih buruk. Ngaku anak Allah, kan Allahnya malu gitu. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.